Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan ya. Jadi mau ngingetin lagi nih Sobat Aksi Nyata, buat kamu yang pengen nontonin podcast ini, bisa di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di live Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website, semuanya sama akunnya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, Sindo News, atau bisa di okezone.com. Dan untuk tema kita di sore hari ini adalah KTP Sakti Ganjar Mahfud memang sakti. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran narasumber kita di studio podcast Aksi Nyata. Beliau adalah Direktur Eksekutif Bidang Simpul dan Jejaring TPN Ganjar Mahfud, Bapak Dr. Andes Haji Taufik Hidayat MSI. Selamat sore Pak Taufik, apa kabarnya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain sibuk sebagai tim sukses ya, tim ses Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, apa kesibukan Pak Taufik sekarang ini biar lebih dikenal oleh penonton podcast Aksi Nyata? Iya, kiprah sebelumnya kan saya pernah di DPR RI 2 periode ya, dan bersama Pak Ganjar juga. Nah, waktu-waktu sekarang banyak untuk aktivitas sosial dan ya baca buku, baca berita gitu ya, untuk mengikuti perkembangan yang terjadi ya. Itu ya, sosmed juga main tentu terus saja, Pak? tentu saja. Nah ini, soalnya kan anak-anak pemain zaman sih tidak, cuman iya. mengikuti. Silent reader ya jatuhnya ya. Nah ini nih biasanya anak-anak muda zaman sekarang Pak, yang kayak jarang baca sekarang kan? Iya. Saya juga. Itulah, gitu. Saya kira kita bisa menjadi jembatan terhadap perkembangan budaya anak-anak muda sekarang ini. Betul. Berarti Pak Taufik ini memang sudah mengenal lumayan lama Pak Ganjar ya. That's why mungkin akhirnya bergabung menjadi tim sesnya Pak Ganjar. Betul. Kami hampir 5 tahun ya dalam satu komisi di Komisi 2 DPR RI. Ya interaksinya kan cukup intens gitu. Sangat mengenal secara pribadi sehingga ya saya percaya terhadap kapasitas dan karakter beliau gitu, untuk menjadi pemimpin di Indonesia ke depan ini. Nah, sekarang sudah beberapa waktu ini ya, sudah sebulan lebih gitu ya, kampanye Pilpres sudah dilaksanakan di Indonesia. Melihat kolaborasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Taufik melihatnya seperti apa? Iya, sebenarnya ini pasangan yang sangat ideal. Betul. Sangat klop ya, saling melengkapi. Tentu individu tidak selalu sempurna, ada plus minusnya. Nah ini keduanya ini saling melengkapi. Apa yang ada di Pak Ganjar, kekurangannya ditutupi oleh Pak Mahfud, dan apa yang ada di Pak Mahfud, ya Pak Ganjar mempunyai. Sehingga kalau ini yang nantinya terpilih gitu di pemilu yang akan datang, saya yakin manfaat dirasakan oleh rakyat Indonesia ini akan positif. Gitu. Karena kolaborasi yang sangat kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya udah ciamik gitu ya. Ciamik ya, itulah pengalaman beliau ini lengkap ya, seperti Pak Ganjar itu di legislatif itu hampir 10 tahun setahu saya, dan di eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah kan 2 periode gitu. Ini menjadi satu kunci untuk bisa menyongsong tugas yang lebih berat lagi sebagai kepala presiden yang akan datang. Dan pengalaman di eksekutif itu akan menjadi satu jaminan bahwa bagaimana kemampuan merumuskan masalah rakyat, gitu, lalu menentukan prioritasnya untuk bisa dilakukan penyelesaian. Nah, dan dalam taraf tertentu juga adalah kemampuan eksekutorialnya, gitu. Orang bisa aja tipologi akademisi yang hanya di kampus misalnya hanya tahu masalah gitu, atau tahu prioritas tapi tidak punya kemampuan eksekusi. Ini juga tidak menjadi sesuatu yang menjadi kunci jawaban terhadap persoalan yang ada. Nah, pengalaman di eksekutif itu menjadi satu jaminan untuk tugas di kepresidenan yang akan datang. Begitu juga Pak Mahfud. Wah, kalau itu lebih lengkap lagi. Di yudisial pernah. Jadi Pak Mahfud adalah untuk memastikan bahwa program-program Pak Ganjar ini bisa berjalan efektif, yaitu apa? Melalui penegakan hukum. Gitu. Seringkali kita punya program yang muluk-muluk, bagus-bagus, tapi tidak bisa jalan karena apa? Dibelokkan. Ada mengalami pembelokan, implementasi, penyalahgunaan dan lain sebagainya tidak terselesaikan.
Nah, pada Pak Mahfud kita berharap bahwa, dan saya yakin mampu, itu penegakan hukum itu bisa dilakukan. Oke, berarti kalau berbicara mengenai calonnya sih udah mateng banget ya. Tapi kalau Sangat. pandangan Pak Taufik sendiri tentang kontestasi pemilu 2024, terutama Pilpres ini seperti apa? Ya, ini memang agak berbeda dengan pilpres yang terdahulu. Kalau pilpres terdahulu itu kan tidak ada presiden yang membuat masyarakat kita melihat pemilu ini begitu mau memasukin saja sudah ada rasa risih gitu ya. Yaitu proses di MK itu. Di awal ya? Ya, bagaimanapun itu mengganggu. Jadi semestinya ini tidak terjadi gitu. Sehingga pemilu seperti yang lalu-lalu bisa berjalan aman, lancar, dan riang gembira, benar-benar riang gembira, bukan riang gembira yang dipaksakan gitu. Ya nggak bisa gembira juga gitu kalau dipaksakan. Ya, jadi itu catatan yang saya lihat dalam memasuki pemilu kali ini ya. Tetapi dalam perjalanan secara keseluruhan saya lihat ini pemilu yang sangat dinamis proses politiknya. Betul. Gitu. Dan lebih dekat juga ke anak-anak muda ya, dikarenakan sosmed ini loh, jadi kita bisa semakin mengenali juga. Saya kira ya betul. Jadi faktor sosmed ini juga menjadi ada satu variabel lain dalam pemilu kali ini. Betul. Karena kan memang sekarang udah mostly yang akan menentukan tuh anak-anak muda zaman sekarang, milenial dan juga Gen Z gitu kan. Nah, kita tahu 2045 akan ada Indonesia Emas. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh warga Indonesia? Iya, saya kira kembali lagi kepada dua figur yang kita usung, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Buat saya setuju dengan Pak Mahfud, kuncinya memang adalah di masalah penegakan hukum. Gitu. Kita ya punya pranata hukum yang sangat bagus seringkali dan bahkan cukup lengkap gitu. Tetapi dalam masalah penegakan hukum ini tidak bisa berjalan efektif sehingga itu menjadi satu tumpukan dokumen-dokumen saja, peraturan-peraturan yang ada itu gitu. Tidak menjadi panduan implementasi gitu. Misalnya saja kita lihat fenomena demokrasi yang sekarang ini. Sistem memilih presiden, sistem memilih kepala daerah, dan sistem memilih legislatif itu mirip dengan negara-negara demokrasi yang sudah maju. Tapi masalahnya kenapa di negara yang sudah demokrasinya sudah maju itu bisa sekaligus menjadi jalan menuju kemajuan ekonominya, tapi di Indonesia kok masih belum gitu. Politik masih menjadi bagian dari masalah gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya di sini kita berharap bahwa penegakan hukum dan juga bagaimana membangun satu etika nasional ya. Etika nasional ini penting bahwa hukum itu, peraturan-peraturan itu tidak bisa hanya semata-mata peraturan ya. Untuk bisa dijalankan kalau etikanya sendiri juga tidak dibangun gitu. Betul. Itulah kenapa di negara yang maju kadang-kadang hukum tertulisnya itu minim-minim saja, tapi masyarakatnya sudah teratur. Gitu. Itu karena etikanya yang sudah tinggi. Jadi itu PR untuk Indonesia ke depannya ya? Saya kira ya. Di TPN Ganjar Mahfud sendiri, Pak Taufik ini sebagai Direktur Eksekutif Bidang Simpul dan Jejaring. Pak Taufik boleh dijelaskan tugas utama bidang ini apa, Pak? Iya, Simpul dan Jejaring saya kira ini melengkapi dari partai politik yang menjadi pengusung dari capres dan cawapres ini. Kan partai tentu punya jejaring ke bawah kan. Tetapi kan itu saja tidak cukup. Karena luas masyarakat di Indonesia ini. Sehingga perlu satu buffer atau penyangga. Nah, penyangga itulah melalui tim pemenangan ini yang khususnya di Direktorat Simpul dan Jejaring ini khususnya untuk menjadi penghubung kepada simpul-simpul di masyarakat ya, dan menjadi satu bagian dari jejaring proses pemenangan Pak Ganjar Mahfud ini. Berarti Pak Taufik juga sibuk belusukan ya? Iya, belusukan ya, lalu juga yang paling pasti adalah komunikasi itu dengan jejaring kita yang ada di seluruh Indonesia. Karena dulu juga sebelum menjadi politisi itu kan juga menjadi aktivis mahasiswa juga. Jadi saya kira membuka kembali jejaring-jejaring yang. Wah, berarti apa yang menyuarakan pendapat ketemunya sama Pak Taufik ya?
Iya. Udah banyak banget tuh Pak masukan-masukan dari anak-anak muda. Oh, oke, ya silakan. Itu bisa kita apa namanya sangat kita harapkan untuk menjadi apa sih yang dimaui oleh Iya. anak-anak muda itu. Iya, perspektif dari anak muda Iya, mainnya seperti betul. apa gitu Betul ya. sekali. Berarti gaulnya sama anak muda nih Pak Taufik nih. Jadi, Iya, iya. tadi datang ke sini juga karena kan anak-anak ini anak-anak magang, anak-anak muda Gen Z semua. Itu dia. Iya Saya kan? apa namanya baru ya untuk pertama kali saya Untuk datang ke pertama sini. kali ya? Terima kasih ini undangannya ya. Karena kan biasanya kalau ngomongin politik biasanya yang serius-serius, mungkin ya yang Iya. umurnya udah di atas 30, 40, tapi di sini di bawah 20 Pak rata-rata. Jadi akan lebih bagus mengenal lebih awal di politik itu. Betul, karena kita tuh sering banget ketemu sama caleg-caleg gitu kan, akhirnya kita jadi belajar dan semakin terbuka lah tentang politik ini gitu. Dan akhirnya anak-anak muda sekarang jadi kita tahu nih dari pemerintah ada yang namanya, kembali ke topik kita ya Pak Taufik, KTP Sakti gitu. Nah makanya kita juga pengen lebih tahu lagi nih tentang program KTP Sakti, mungkin Pak Taufik boleh menjelaskan. Ya sebenarnya KTP Sakti ini saya kira menjadi program andalan dari Pak Ganjar Mahfud ya. Dan kita tidak tangkap itu dari pasangan capres-cawapres yang lain itu ada ya. Dan ini menjadi kunci bagi segala ya boleh dikatakan banyak persoalan di masyarakat kita ini. Kan kadang-kadang yang kita temukan itu kan program yang dari nasional, dari pusat sampai ke bawahnya itu tidak seperti yang diharapkan. Iya, nggak merata ya. Nggak merata, nggak sesuai dengan yang diputuskan, volume dan lain sebagainya, segala macam. Nah, KTP Sakti ini adalah menjadikan seluruh masyarakat kita ini menjadi satu data. Gitu. Nah, data ini penting karena yang membuat tidak sesuai selama ini adalah adanya data yang tidak disiplin pada satu data itu. Gitu. Baik itu untuk bansos, baik itu untuk di dunia pertanian, distribusi pupuk, bibit dan lain sebagainya. Juga akses terhadap misalnya pendidikan, kesehatan itu. Nah ini disatukan menjadi satu data dalam KTP Sakti itu, gitu. Sehingga ini memudahkan proses distribusi, ya itu. Terus yang kedua, ini bisa juga menghindari adanya ketidaksesuaian pelaksanaan implementasi. Jadi penyalahgunaan itu bisa dieliminasi ya dengan adanya data yang sudah sangat transparan dan diketahui. Jadi penyimpangan akan diketahui gitu. Misalnya saja bicara soal berapa sih kebutuhan pupuk dalam per tahun di suatu wilayah gitu. Nah kalau di situ ada petaninya jumlahnya sekian, jumlah lahannya itu sekian. Datanya gitu. jelas ya. Maka kebutuhan pupuknya juga bisa dihitung sekian gitu. Betul. Sehingga tidak ada misalnya di situ oversupply, terus di tempat lain justru kekurangan. Nah ini yang selama ini terjadi seperti itu. Iya. Maka ini adalah satu, mengefisienkan anggaran pemerintah, sehingga kelebihan anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan. Jadi lebih merata gitu. Jadi memang ini KTP Sakti yang lagi dibutuhin banget sama masyarakat Indonesia dong Pak. Sangat. Dan di negara-negara yang maju kan sudah lama ini sebenarnya dipraktekkan gitu. Dan kita berterima kasih dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi satu ikon untuk dalam kepemimpinan pemerintahan yang nanti itu menjadi program unggulan. Iya. Ini berarti sangat berguna sekali ya kalau kita tahu kan tadi sudah dibahas juga oleh Pak Taufik ya mengenai bansos itu ya yang memang tidak merata, dan KTP Sakti ini bisa menjadi cara ampuh untuk bisa membuat segalanya lebih balance gitu. Tapi selain program KTP Sakti, mungkin untuk millennials yang pengen lebih tahu lagi, program apa lagi yang lebih sakti lagi Pak dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud? Kalau saya lihat yang sangat dekat dengan kepentingan milenial adalah misalnya soal komitmen untuk menyediakan 17 juta lapangan kerja. Ya, 17 juta. Itu menarik sekali dan saya kira menjadi tantangan untuk bisa diwujudkan, dan dengan dipatok pertumbuhan ekonomi nasional nantinya di angka 7%, nah, 17 juta itu menjadi angka yang rasional untuk bisa diwujudkan. Lalu juga selesai kuliah
bisa langsung kerja. Nggak selesai kuliah masih tengok kanan, tengok kiri, mau ngapain, nggak jelas gitu. Nah itu yang kita lihat dihadapi oleh generasi Z sekarang ini kan. Nah itu melalui Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mau dijawab dengan satu solusi, wah, selesai kuliah langsung kerja. Dan kalau seperti di Jepang misalnya, sebelum lulus pun mereka ini mahasiswa ini sudah didekati oleh company. Magang-magang dulu. Iya, gitu sudah ya. didekati. Belum lulus pun, nanti company ini yang menerima dia. Nah, saya kira itu menjadi satu praktek yang akan diuji cobakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Semoga tepat sasaran deh ya. Semoga tepat sasaran, semoga bisa terlaksana dengan baik. Kalau gitu terakhir Pak Taufik mungkin boleh kasih pesan-pesan untuk anak-anak millennials dan juga Gen Z terkait kontestasi pemilu nanti 2024. Iya, jadi untuk adik-adik semuanya gitu, itu saya kira melalui Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, saya kira masa depan bisa dibukakan pintunya, ya, memasuki tidak dengan rasa gamang gitu. Ada satu kepastian masa depan dan juga kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan bersama-sama bisa kita wujudkan. Yes. Terima kasih. Itu dia. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, dan juga peduli dengan Indonesia sejahtera. Kalau kamu pengen daftar menjadi anggota Partai Perindo, tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com atau kamu download aja aplikasi Partai Perindo biar selalu up to date ya dengan info-info terbaru. Caranya tinggal download aja di App Store dan juga Play Store. Atau kalau mau lebih simpel, lebih ringkas, kamu scan aja barcode yang tersedia di layar ini ya. Pak Taufik, sekali lagi terima kasih sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Peri.